Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dea Hari Utari, di mata pelajaran Dasar Pengendalian Mutu Hasil Perikanan. Pada hari ini, saya akan memaparkan materi mengenai pengujian secara kimiawi, yang terdiri dari pengujian kadar air dan pengujian kadar abu. Pengujian kadar air. Ada dua metode pada pengujian kadar air, yaitu metode pengeringan dan metode destilasi. Yang pertama, metode pengeringan. Metode pengeringan dengan oven didasarkan atas prinsip perhitungan selisih bobot bahan atau sampel sebelum dan sesudah dilakukan pengeringan. Selisih bobot tersebut merupakan air yang teruapkan dan dihitung sebagai kadar air bahan. Metode pengeringan terbagi menjadi dua. Yang pertama, metode oven, dan yang kedua, metode oven vakum. Metode oven dapat digunakan untuk semua produk pangan, kecuali produk pangan yang mengandung komponen senyawa volatil. Komponen senyawa volatil adalah komponen senyawa yang mudah menguap atau produk yang terdekomposis atau rusak pada pemanasan dengan suhu 100 derajat Celcius. Pada metode oven, prinsipnya adalah mengeringkan sampel dalam oven dengan suhu 100 sampai 105 derajat Celcius sampai bobot konstan dan selisih bobot awal dengan bobot akhir dihitung sebagai kadar air. Dan metode oven vakum. Metode ini digunakan untuk produk yang mengandung komponen yang dapat terdekomposisi pada suhu 100 derajat Celcius atau relatif banyak mengandung senyawa volatil atau mudah menguap. Prinsip metode oven vakum adalah mengeringkan produk yang mudah terdekomposisi pada suhu 100 derajat Celcius dalam suatu tempat yang dapat dikurangi tekanan udaranya atau vakum. Selanjutnya, metode destilasi. Metode destilasi digunakan untuk bahan yang banyak mengandung lemak dan komponen mudah menguap di samping air. Prinsip pengukuran kadar air dengan metode destilasi adalah menguapkan air bahan pangan dengan cara destilasi yang menggunakan pelarut immiscible, yaitu pelarut yang sukar larut. Kemudian, air ditampung dalam tabung yang diketahui volumenya. Pelarut yang digunakan mempunyai titik didih lebih besar daripada titik didih air dan mempunyai berat jenis lebih rendah dari berat jenis air. Contoh senyawa yang dijadikan untuk pelarut yaitu toluen, silen, dan benzen. Sekarang saya akan bertanya kepada kalian. Menurut kalian, di antara kedua metode tersebut, yaitu metode pengeringan dan metode destilasi, metode manakah yang paling efektif untuk dilakukan? Kemudian, kalian berikan alasannya mengapa kalian memilih metode tersebut dan silakan catat di buku catatan masing-masing. Selanjutnya, ini merupakan rumus perhitungan kadar air, yaitu persen kadar air sama dengan B dikurangi C, kemudian dibagi B dikurangi A, dan dikali 100%. Di mana A adalah berat cawan kosong yang dinyatakan dalam gram, B adalah berat cawan dengan sampel awal dinyatakan dalam gram, dan C adalah berat cawan dengan sampel yang telah dikeringkan yang dinyatakan dalam gram. Di sini ada contoh soal untuk kadar air. Diketahui bobot cawan kosong yaitu 10 gram, kemudian berat cawan dengan sampel awal 12 gram, berat cawan dengan sampel yang telah dikeringkan yaitu 11 gram. Untuk menjawab soal tersebut, kalian tulis dulu rumusnya, yaitu B dikurangi C dibagi B dikurangi A dikali 100%. Untuk B, itu kan berat cawan dan sampel awal, kalian masukkan 12 gram. Kemudian untuk C,
itu merupakan berat cawan dengan sampel yang telah dikeringkan. Kalian tulis 11 gram. Kemudian dibagi B lagi, yaitu berat cawan dengan sampel awal. Kalian tulis 12 gram. Kemudian dikurangi A, yaitu berat cawan kosong. Kalian tulis 10 gram. Kemudian dikali 100% sehingga persen kadar air adalah 50%. Kita lanjut pengujian kadar abu. Pada pengujian kadar abu, ini memiliki dua metode, yaitu metode pengabuan secara langsung dan metode pengabuan secara tidak langsung. Untuk metode pengabuan secara langsung, ini dilakukan dengan cara membakar bahan pangan pada suhu tinggi. Suhunya yaitu antara 500 sampai 600 derajat Celcius selama kurang lebih 2-8 jam. Dan kemudian menimbang sisa pembakaran yang tertinggal sebagai abu. Yang kedua, metode pengabuan secara tidak langsung, yaitu dengan cara melarutkan sampel ke dalam cairan yang ditambahkan oksidator. Setelah itu baru dilakukan pembakaran sampel. Cara pengabuan ini disebut pengabuan basah dan keuntungannya pada metode pengabuan tidak langsung ini tidak perlu menggunakan suhu yang terlalu tinggi. Sekarang saya akan tanya kembali kepada kalian. Menurut kalian di antara dua metode tersebut, yaitu metode pengabuan secara langsung dan metode pengabuan secara tidak langsung, metode manakah yang akan kalian pilih untuk dilakukan? Kemudian silakan kalian berikan alasannya dan dicatat di buku catatan masing-masing. Selanjutnya adalah rumus perhitungan kadar abu, yaitu persen kadar abu sama dengan B dikurangi A dibagi berat contoh atau sampel dikali 100%, di mana A adalah berat cawan porselin yang dinyatakan dalam gram, kemudian B adalah berat cawan dengan abu yang dinyatakan dalam gram. Di sini ada contoh soal perhitungan kadar abu. Ditanyakan bobot cawan porselin kosong 35 gram, kemudian bobot sampel 5 gram, dan bobot cawan porselin dengan sampel yang telah diabukan adalah 37 gram. Pertanyaannya, berapa kadar abu dari sampel di atas? Jawabannya, silakan kalian tulis dulu rumusnya, yaitu B dikurangi A dibagi berat sampel lalu dikali 100%. B-nya itu kan bobot cawan porselin dengan sampel yang telah diabukan. Kalian masukkan 37 gram. Kemudian A adalah bobot cawan porselin kosong. Jadi kalian masukkan 35 gram, kemudian dibagi bobot sampel, kalian masukkan 5 gram. Selanjutnya dikali 100% sehingga menghasilkan persen kadar abu sebesar 40%. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan kalian ajukan melalui komen di bawah ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.